Halo para siswa-siswi kelas 7, kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti bersama saya Pak Ari ya. Nah, para siswa terkasih, tema kita pada pertemuan yang keempat ini kita akan berjumpa atau membahas tentang tema kemampuanku terbatas. Nah, para siswa terkasih, kita awali perjalanan kita dalam pelajaran agama ini. Rutenya dari start ke finish, kita start dulu, pemanasan dulu ya. Semoga perjalanan kita nanti selama 30 menit ke depan kurang lebih bisa membawa kita untuk menyadari tentang keterbatasan kita. Nah, para siswa terkasih, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, mari saya ajak untuk kita semua mengambil sikap doa. Kita berdoa dengan baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, puji dan syukur atas rahmat, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat karunia Roh Kudus yang masih Engkau berikan kepada kami. Kini kami kembali anak-anak-Mu, putra-putrimu, ingin belajar bagaimana kami harus mengenali keterbatasan diri kami, sehingga nanti kami dapat bertindak bijaksana untuk semakin dan selalu dekat dengan Engkau sendiri, Sang Pemberi dan Penolong, serta sumber keselamatan bagi kami semua. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, kita sudah berdoa, tentunya sudah penuh berkat ya. Baik, para siswa terkasih, kita lanjutkan perjalanan kita, rute kita. Seperti biasa, saya akan mengecek bagaimanakah kondisi, perasaan, sikap hati para siswa sekalian. Hari ini ada yang penuh cinta, ada yang mengantuk pastinya, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang sangat meluap-luap, ada juga yang marah. Tapi di balik itu, di balik semua perasaan itu, mari kita satukan perasaan kita untuk satu tujuan, yaitu kita saat ini mau belajar, tidak bermalas-malasan, tidak menuruti sikap sifat-sifat kita yang tidak baik itu ya. Kita sepakati, kita buka seluruh diri kita untuk sama-sama ke satu tujuan ya. Baik, kita fokus belajar. Kita tinggalkan dulu hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan ya. Nah, para siswa terkasih, kita lihat tema yang keempat ini adalah kemampuanku terbatas. Kemampuanku terbatas. Manusia, saya dan para siswa punya keterbatasan ya. Punya kelemahan, punya batas, punya saat di mana kita tidak bisa untuk melakukan itu seorang diri. Tapi sebagaimana dalam gambar ini, kita diberi teladan oleh para murid untuk mencari Yesus ya, menghadirkan Yesus, melibatkan Yesus dalam karya, tindakan, belajar kita ya. Saat ini mungkin kita jenuh belajar di rumah, bosan, capek, lelah matanya ya. Kita juga harus
kuatkan kita berdoa ya. Tidak lupa jaga jarak mata dengan monitor minimal 30 cm. Tidak lupa juga berkedip ya, supaya kornea matanya juga tidak kering. Ya, sambil kita juga berdoa menghadirkan Yesus, Tuhan berilah saya kekuatan supaya bisa mengikuti KBM online ini dengan baik, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk KBM online. Mungkin di rekan-rekan kita yang lain, teman-teman kita yang lain berbeda, mereka bisa masuk sekolah normal seperti biasanya. Tapi saat ini kita tidak memungkinkan. Baik, saya ajak melihat kembali flashback mengulas tema yang ketiga, yaitu aku memiliki kemampuan. Ini minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya kita membahas ini. Nah, kita lihat kembali ada perumpamaan tentang 5, 2, dan 1 talenta. Nah, para siswa yang terkasih, dari pertemuan yang ketiga itu kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan secara berbeda-beda. Si A, si B itu beda-beda. Kemudian Tuhan memanggil manusia agar dapat mengembangkan kemampuan tersebut semaksimal mungkin sehingga menghasilkan buah. Yang ketiga, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap kemampuan yang telah dikaruniakannya. Yang terakhir, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia adalah berbeda-beda. Saya, teman-teman, dengan satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Sehingga manusia harus saling melengkapi dan bekerja sama. Ibaratnya personil band, bayangkan kalau personel itu semuanya main drum semua. Semuanya nyanyi semua, semuanya personilnya main gitar semua, jadi tidak harmonis, tidak indah. Jadi ada perpaduan, ada yang nyanyi, drum, keyboard, gitar, bass, dan sebagainya. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Intinya kita harus sadar bahwa selain memiliki kemampuan, manusia juga memiliki keterbatasan. Maka diperlukan sikap rendah hati dan menyadari keterbatasan, kemudian berusaha bangkit dan terus maju, menyadari keterbatasan. Jadi di balik memiliki kemampuan, manusia juga memiliki keterbatasan. Ya, ini yang kita perdalam dalam pertemuan kali ini. Ya, memiliki keterbatasan. Nah, pada saat terkasih, tujuan pembelajaran pada tema yang keempat, kemampuanku terbatas ini, ada beberapa hal yang akan kita capai. Yang pertama, yaitu goalnya adalah mengetahui keterbatasan diri sendiri. Kedua, menyebutkan berbagai sikap yang muncul dalam menghadapi keterbatasan diri. Yang ketiga, menunjukkan cara menghargai diri sebagai citra Allah yang memiliki keterbatasan. Yang keempat, menghormati dan membantu orang lain yang memiliki keterbatasan untuk bangkit dan meraih prestasi. Yang kelima, meneladani sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan berdasarkan Injil Markus bab 4 ayat 35-41. Ya, ini kurang satu. Kemudian yang keenam, membuat lambang niat pribadi. Ya. Nah, para saudara terkasih, rutenya kita lanjutkan, kita masuk ke bagian inti dari KBM kita ya. Nah, para saudara terkasih, kita akan fokus kembali melihat cuplikan film ya, cuplikan film animasi. Saya ajak untuk melihat supaya nanti bisa membantu kita untuk mempermudah mendalami materi ini ya. Kita lihat bersama-sama ya, tolong disiapkan, dicermati dengan baik. Inilah film yang pertama.
Ya, para sobat terkasih, kita sudah melihat bersama tadi film yang pertama. Jadi sambil Pak Ari pandu, nanti sambil mendalami materi ini, para siswa juga berpedoman pada LKS, file LKS yang Pak Ari bagikan, kirimkan. Di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memandu kita dalam belajar untuk memahami materi tema yang keempat ini. Aku memiliki atau kemampuanku terbatas. Termasuk film yang pertama tadi nanti juga ada soalnya. Soalnya adalah apa makna atau pesan dari film tersebut bagimu. Silakan dituliskan di jawaban nomor 1 dari LKS yang sudah Pak Ari bagikan. Gitu ya. Silakan direnungkan dulu apa makna filmnya, kemudian ditulis apa pesannya, apa maknanya bagi saya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah selesai menulis, para siswa bisa memperhatikan sedikit materi ini. Nah, macam-macam keterbatasan manusia. Ya, yang pertama, manusia itu memiliki keterbatasan fisik. Ini cacat fisik, sakit, lelah, ngantuk. Sekarang pasti ada yang ngantuk, ya. Ngantuk. Pelajaran online lagi ya. Kameranya dimatikan lagi, tidak mau lihat gurunya lagi. Gurunya suruh lihat emoticon lucu, ya. Kemudian keterbatasan sistem budaya, ya. Ini kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah. Keterbatasan intelektual, sulit berpikir, sulit menghafal, dan berhitung. 5 tambah 5 berapa ya? 10, berapa 5 tambah 5? Itu ya, contohnya begitu. Tapi saya yakin tidak ada di antara kita ya. Kemudian keterbatasan ekonomi, ya, tidak mampu biaya sekolah, dan sebagainya. Keterbatasan psikologi atau mental, sifat atau karakter, ya, pemalu, bersikap egois, penakut, dan sebagainya, fobia, ya. Nah, kita lihat lagi. Selanjutnya adalah sikap dalam menghadapi keterbatasan. Sikapku itu bagaimana sih, ya? Yang pertama, pilihannya kadang-kala muncul ada 2 pilihan. Yang pertama, manusia itu cenderung bersikap negatif, ya. Yang kemudian berikutnya adalah manusia juga memilih menghadapi keterbatasan itu juga bersikap positif, ya. Yang bersikap negatif itu antara lain minder. Yang positif nanti kita lihat minder itu apa saja. Yang pertama, merasa hidupnya sebagai beban, kurang beruntung, sukar bergaul, ya, sukar menyesuaikan diri dengan orang lain, iri hati, cemburu, ya, dan sebagainya. Ada 7 dosa pokok. Sorari caki mama, ya, sombong, ya, sombong, rakus, iri, cabul, gigir, manya marah, manya malas. Sorari caki mama, ya, bisa dihafalkan nanti para siswa. Nah, memandang Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Ada lagi juga dampak dari bersikap negatif, ya, munafik itu. Aku lo pemberani, aku lo kuat, aku lo bahagia padahal sedih, ya. Melakukan segala upaya untuk menutupi kekurangan dengan menghalalkan segala cara. Nah, ini bersikap berpura-pura baik, ya. Kemudian dampaknya kita akan mengalami kesulitan dalam pergaulan dengan sesama, ya, kurang disenangi oleh teman-teman, dijauhi, kemudian kurang dilibatkan dalam aktivitas kelompok. Nah, ini, ya. Kemudian sikap positif menghadapi keterbatasan ini, pilihannya ada yang baik, yaitu menerima diri apa adanya, ya. Jujur, saya tidak bisa, jadi tolong saya, tolong dipandu, tolong dibantu.
Kemudian menyadari bahwa keterbatasan bukan menjadi alasan untuk tidak berkembang. Ya, kita bisa melihat banyak orang yang punya kesulitan fisik, tapi mereka masih bisa untuk survive. Ya. Nah, para saudara terkasih, kita akan belajar dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, angin diribut diredakan. Ya. Nah, ini kita melihat keterbatasan murid-murid Yesus. Yang pertama, kita melihat keterbatasan psikologis atau mental, ya. Mereka merasa takut, ya, cemas. Ya, bisa dibayangkan kalau saya sendiri menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauni ke Pulau Sumatera sana, kalau pulang itu di Selat Sunda, kalau naik kapal feri, kalau ombaknya tinggi itu memang takut. Selain takut, pusing, mabuk laut. Ya, benar-benar ya takut. Itu pun kapal feri yang besar, ya, apalagi kapalnya Yesus yang dinaiki para murid dari kayu yang sederhana, ya, pasti juga para murid akan merasa cemas, takut, khawatir, ya, tenggelam. Yang kedua, keterbatasan iman dan kepercayaan. Tidak percaya bahwa Yesus ada di situ, tapi masih kurang percaya, kurang yakin. Nah, sikap baik murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan, kita bisa lihat adalah datang dan meminta bantuan kepada Yesus. Yesus, tolong kami butuh bantuan, please help me, ya, please help me. Nah, sikap yang sebaiknya dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan antara lain adalah harus mampu menerima keterbatasan dalam diri kita, ya, menyadarinya bahwa saya punya keterbatasan. Kemudian keterbatasan bukan alasan untuk tidak mau mengembangkan diri. Aku tidak bisa bahasa Inggris. Sudahlah, tidak usah, tidak apa-apa, tidak bisa bahasa Inggris. Ya. Aku tidak bisa menyanyi, tidak apa-apa lah, tidak bisa nyanyi, tidak usah belajar nyanyi. Jangan seperti itu. Ya. Kemudian berusaha menjalin relasi dengan orang lain yang lebih mampu, lebih bisa. Ya. Bergaul dengan teman, ya, yang bisa, jadi kita bisa belajar. Dan terakhir, mohon bantuan, berdoa mohon bantuan Tuhan, ya, melibatkan Tuhan tadi, sebagaimana para murid Yesus tadi memanggil Yesus untuk membantu mereka yang dalam kesulitan. Nah, ini contoh gambaran seperti ini, ya, ketika para murid merasa tidak berdaya, maka mereka datang kepada Yesus. Demikian juga kalau kita menghadapi masalah atau kesulitan, maka kita juga harus datang kepada Yesus, ya, untuk minta pertolongan. Nah, para saudara terkasih, di LKS kalian ini sudah ada, saya ajak untuk menilai diri sendiri, ya, bertanya pada diri sendiri. Kalau minggu yang lalu itu mendata kemampuan, talenta yang dimiliki, tapi sekarang saya ajak untuk mendata keterbatasan yang saya miliki, ya. Apa contohnya, kalau Pak Ari ini keterbatasanku sulit bicara bahasa Inggris, uraian yang saya jelaskan di sini. Sikap saya bagaimana? Apakah saya menyerah ataukah berusaha belajar atau apa? Dijelaskan di sini, ya. Sikapnya bagaimana. Yang kedua, apalagi keterbatasanku, ya. Kalaupun tidak sampai 5 tidak apa-apa, ya. Nanti diam sejenak untuk melihat ke dalam diri, berefleksi. Nah, para saudara terkasih, di LKS juga sudah ada kolom untuk menjawab bagian ini. Jadi para siswa melihat ada 5 gambar. Jadi para siswa setelah melihat gambar itu, silakan menuliskan itu termasuk keterbatasan dalam hal apa. Ya, saya tidak akan memberitahu, tapi siswa lihat, kemudian tuliskan itu keterbatasan dalam hal apa atau bidang apa. Siap, ya? Gambar yang pertama. Silakan diamati, dilihat, kemudian ditulis. Ini 2 gambar yang menjadi 1.
Ya, ini termasuk keterbatasan dalam hal apa? Oke. Yang kedua, Ceirot. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Gambar kedua. Apa ya? Kira-kira apa ya? Silahkan dilihat, dicermati, dipikirkan, dituliskan. Jangan lama-lama, gampang kok ini. Ya. Gambar kedua ini termasuk keterbatasan dalam hal apa? Oke, sudah. Lanjut, ya. Gambar ketiga. Ya. Gambar ketiga, sambil saya betulkan ya. Gambar ketiga, ini termasuk keterbatasan dalam hal apa, bidang apa? Sudah? Sudah belum? Tidak ada yang menjawab. Oh ya, sudah. Oke, lanjut. Gambar keempat. Oke, kita lihat gambar keempat. Ada dua gambar yang hampir sama konteksnya. Silakan dilihat, dicermati, disimpulkan, kemudian dituliskan ini termasuk keterbatasan dalam hal apa. Oke, sudah belum? Oh, tidak ada yang menjawab. Sudah ya? Oh ya, oke, sudah. Terima kasih. Lanjut. Gambar yang terakhir. Iya, silakan dicermati dua gambar yang konteksnya hampir sama ini. Ini keterbatasan dalam hal apa atau bidang apa? Ya. Silakan mahasiswa menyimpulkannya, kemudian dituliskan di LKS-nya. Oke, saya kira sudah. Nanti kalau kurang jelas video tayangan YouTube ini bisa di flashback ya, dimundurkan, dilihat kembali. Baik, para siswa terkasih, kita bisa lanjutkan sekarang. Kita lihat tokoh yang berbakat. Oh, ini ada siapa yang kenal ini, ya. Dua tokoh ini punya keterbatasan ini, tapi kita lihat di balik keterbatasan mereka ada apa? Ya, yang pertama, ya, yang pertama dulu, yaitu Albert Einstein. Nah, ia baru dapat berbicara setelah menginjak usia 4 tahun dan dapat membaca pada usia 7 tahun. Namun ternyata ia memiliki kemampuan atau talenta luar biasa dan disegani sepanjang masa, khususnya di bidang fisika. Pada umur 26 tahun ia menemukan teori relativitas khusus tahun 1905 dan pada umur 37 tahun menemukan teori relativitas umum pada tahun 1916. Ya, ini ya. Ini Albert Einstein. Ini kelemahannya, tapi juga dia tidak putus asa, maka dia bisa ya survive itu tadi. Yang kedua adalah Thomas Alva Edison. Adakah yang namanya sama seperti Albert tadi atau Thomas ya? Thomas Alva Edison yang hanya bersekolah beberapa bulan namun tercatat sebagai pencipta terbesar sepanjang zaman dengan lebih dari 1000 hak paten. Ini jenius sekali ini ya. Mereka berdua ini jenius, ya, patut kita apresiasi. Apakah kita bisa? Bisa, ya, asal kita mau berusaha, pantang menyerah. Baik, kita bisa belajar dari teladan dua tokoh ini yang punya keterbatasan tapi tidak menyerah. Nah, para siswa terkasih, di LKS juga sudah ada petunjuk, silakan diisi. Bagaimana sih sikap saya atas keterbatasan diri? Yang selama ini saya lakukan menghadapi keterbatasan diri saya, sikap negatif saya, apa yang saya lakukan? Contohnya tadi Pak Ari tidak bisa bahasa Inggris, sikap negatifnya
tidak mau belajar, maka dampaknya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa bahasa Inggris, sikap negatifnya malas belajar bahasa Inggris, malas conversation dengan teman memakai bahasa Inggris, maka dampaknya saya tidak bisa lancar dalam bahasa Inggris. Ya, contohnya begitu. Nanti silakan dicermati sendiri, bertanya pada diri sendiri, sikap yang selama ini saya lakukan terhadap keterbatasan diri yang saya miliki itu apa saja yang saya lakukan, ya, terus dampaknya apa. Nah, yang berikutnya juga ada di LKS sebaliknya, ya. Kalau tadi yang negatif, ini yang positif, ya. Selama ini saya memiliki keterbatasan apa, tapi sebaliknya ini, sikap positif apa yang saya lakukan selama ini, atau bisa juga yang ingin saya lakukan, yang sudah saya lakukan atau yang ingin saya lakukan, dampaknya apa? Ya, saya itu takut, penakut, tapi sikap positif saya berdoa dan mohon bimbingan Tuhan. Dampaknya saya apa? Wah, tetap takut, ya enggak, saya berani, ya, saya semakin berani, ya. Saya tidak takut lagi jalan di kegelapan. Saya percaya, saya beriman. Wah, manusia itu makhluk paling sempurna. Masa manusia takut sama setan? Harusnya setan yang lari melihat kita, bukan kita yang lari melihat setan. Nah, itu ya, di LKS juga ada. Silakan dilengkapi, bertanya pada diri sendiri dan niat ke depan itu apa? Ya, sikap positif apa yang ingin saya lakukan menghadapi keterbatasan diri. Nah, para saudara terkasih, mari kita melihat sekarang, kalau sudah mengisi itu, kita lihat Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 dengan perikop angin ribut diredakan. Para siswa silakan menyimak dalam hati, dibaca dalam hati judul perikop ini, ya. Baik, saya carikan dulu. Ada di manakah? Tadi sudah saya buka. Alkitab. Mungkin ada yang tahu di manakah saya meletakkannya? Filenya. Oh, ada di sini. Iya. Ya, ini dia. Markus bab berapa tadi? Bab 4. Oke, kita cari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. 35 sampai 41. Baik, para siswa sudah ketemu. Angin ribut diredakan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca dalam hati secara perlahan-lahan. Demikianlah sabda, demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, para siswa yang terkasih, kita bersama-sama setelah mendalami Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan. Nah, ayat mana yang paling para siswa senangi? Satu ayat saja atau satu kalimat saja? Ya, dan mengapa para siswa senang pada ayat itu atau kalimat itu? Ya, jadi tolong direnungkan. Baik, para siswa terkasih, saya pandu dengan beberapa pertanyaan. Ini juga sudah ada di LKS. Ya, yang pertama, bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi keterbatasan diri?
Ya, yang kedua, apa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan diri? Yang ketiga, apa pesan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 tentang teladan para murid Yesus dalam mengatasi keterbatasan diri? Ya, itu soalnya cuma 3. Nanti silakan dijawab di LKS itu yang sudah para siswa-siswi pegang. Ya, dijawab dengan baik, ya, dibaca ulang lagi Injilnya, saya yakin di rumah ada. Nah, para saudara terkasih, kita sampai di akhir perjalanan kita untuk hari ini, akhir KBM online kita pada hari ini. Oh, senang sekali sudah mau pulang. Kok pulang? Bukannya kan kita di rumah masing-masing nih ya, mau pulang kemana ya? Pelajaran hampir selesai. Oke. Nah, saya memberikan beberapa hal peneguhan. Yang pertama, setiap orang selain memiliki kelebihan pasti juga memiliki keterbatasan dalam hidup. Dalam menghadapi keterbatasan, manusia dihadapkan kepada pilihan sikap, yaitu sikap positif dan negatif tadi. Sikap yang perlu dikembangkan adalah mau menerima dan terus maju. Maju, jangan menyerah ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Suara saya tidak bagus, maka saya tidak teruskan menyanyinya ya. Silakan nyanyikan sendiri nanti. Kalian tambah ngantuk nanti ya. Itulah lagu yang diciptakan itu khusus bagus sekali ya. Nanti bisa siswa nyanyikan sendiri. Berikutnya, para murid Yesus memberikan teladan dalam menghadapi keterbatasan dan masalah. Mereka datang dan meminta pertolongan kepada Yesus dengan penuh keyakinan. Dalam menghadapi keterbatasan, manusia harus saling membantu dan melengkapi. Ya, ini kalau di hukum Taurat kan, kalau di hari Sabat tidak boleh ini menolong, melakukan pekerjaan, tidak boleh. Tapi kalau Yesus lebih utama menolong itu ketimbang membiarkan orang menderita karena aturan hukum Sabat yang tidak boleh melakukan aktivitas ya. Baik, para saudara terkasih, kita bisa melihat tayangan ini. Saat ini kita melaksanakan KBM online dengan segala keterbatasan, dengan segala kesulitan, tantangan, ya, internetnya lemot, listriknya mati, HP-nya gantian, HP-nya Wifi-nya lemot, error, ya, ngantuk, males, lelah. Itulah tantangan kita saat ini sekolah di rumah. Tapi juga kalau kita masuk, kondisinya juga tidak memungkinkan. Tapi kita bisa lihat ini kondisi teman-teman kita yang di daerah-daerah, mereka harus melewati masalah seperti ini, tantangan, bahkan ini bisa nyawa taruhannya ini. Kalau kecemplung itu sudah, ya. Hanya untuk sekolah mereka harus berjuang seperti ini. Sekarang kita yang saat ini sedang duduk manis di kamar ber-AC, full AC, di kanannya snack, citato, potato, di kirinya apalagi Fanta, apalagi boba, apalah namanya itu. Minuman apa saya lupa ya. Pokok boba-boba itu yang toppingnya itu ya. Chat time. Wah, itu kurang apa ini? Bisa ini kurang enak apa dibanding dengan teman-teman di sini ini ya? Kita lihat yang lain lagi, lihat nih, ini nyata ndak direkayasa terus. Nak kamu gantung di situ terus saya foto. Ndak, ini nyata. Jembatannya putus. Mereka mau sekolah harus berjuang seperti ini. Saat ini perjuangan teman-teman terkasih di rumah cuma mengatasi itu. Rasa males, rasa ngantuk, itu saja ya. Kalau fasilitas, kalau listriknya mati, internetnya mati, ya kami bisa memaklumi ya. Nah, ini lihat teman-teman yang sampai ada yang seragamnya diangkat begini ya. Hanya untuk menyeberang sungai karena tidak ada perahu. Perahunya sedang dipakai oleh Yesus dan para murid menyeberang tadi. Mereka ketinggalan. Jadi mereka seragamnya supaya tidak basah, mereka itu bawa ya sampai di seberang, nanti dipakai lagi
itu. Nah, inilah potret-potret teman-teman yang ingin belajar tapi banyak kendala, kesulitan, keterbatasan. Nah, kita tidak sendiri, jadi harus tetap semangat berdoa, semangat melibatkan Tuhan, kerjasama. Ini saling membantu ini, ya. Apa yang disampaikan tadi juga ada terjadi di sini. Nah, para siswa terkasih, kembali ke Albert Einstein, ini tokoh favorit saya. Ini juga sudah saya tulis, ya, judulnya Goes bareng Albert Einstein. Ya, sekarang demam sepak bola, demam bersepeda malam-malam, sore-sore, pagi-pagi. Sekarang semuanya sedang demam atau hobi bersepeda. Nah, saya mau bersepeda tapi tidak punya sepeda saya dulu hilang, dicuri. Ya. Ada sepeda anak saya roda 3, tidak mungkin saya pakai, ya. Tapi saya sudah buatkan tulisannya di Kompasiana, itu bisa dibaca untuk literasi, ya. Tidak banyak, cuma 5 halaman kok. Nah, ini hidup itu seperti naik sepeda untuk selalu seimbang, ya. Selalu seimbang, sepedanya tidak goyang-goyang, selalu seimbang. Maka kita harus selalu bergerak, harus digoes terus, ya. Ya, tantangannya kalau ada sih sepeda lambat, tapi kan lama-lama juga goyang-goyang begini. Jadi untuk kita bisa hidup itu seperti naik sepeda, untuk bisa seimbang seperti naik sepeda ini, ya. Maka harus terus bergerak, ya. Inilah yang diajarkan oleh, nah ini contohnya begitu, wah semangat, wah, ya. Inilah yang disampaikan oleh Albert Einstein ini, ya. Bagus sekali pesannya, ya. Sudah saya ulas juga. Nah, para siswa terkasih, sampailah kita di penghujung perjumpaan kita. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum di Google Classroom atau di kolom komentar YouTube ini. Kalau guru orang lain jangan lupa like dan subscribe. Saya seikhlasnya saja lah, ya. Baik, kita tutup dengan doa. Kita ambil sikap doa yang baik. Terima kasih untuk perjumpaan kali ini. Sampai jumpa di yang pertemuan yang akan datang, ya. Marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, para siswa yang terkasih, senang sekali bisa berjumpa kembali. Terima kasih, thank you. Bahasa Koreanya kamida, apalah saya lupa. Susah bahasa Korea, tapi ya thank you aja ya. Terima kasih, bye bye. Kita sudah bisa berjumpa. Semoga materi ini bisa menjembatani kegiatan belajar mengajar kita, transfer ilmu ini, dan tetap sehat dan semangat selalu bersama keluarga di rumah. Dadah.